Mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman, menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Mari kita bersatu teguhkan iman bersama Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, tema yang kita angkat pada malam hari ini yaitu tentang konsep persahabatan. Bagaimana konsep persahabatan dalam tasawuf dan bagaimana korelasinya nanti untuk membangun toleransi beragama akan kita kupas pada malam hari ini, dan saya akan ditemani oleh moderator kita pada malam hari ini yaitu dengan Mbak Nana. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Nana. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kepada Mbak Nana silakan untuk memandu diskusi dan jawaban kita pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini Jagongan Online Indonesia merayakan perbedaan akan saya pandu dalam waktu kurang lebih 1 jam setengah ke depan. Semoga kita semua diberikan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weditongken. Salam semua saudara. Terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu konsep persahabatan dalam tasawuf sebagai pilar membangun toleransi beragama. Tentunya tidak lepas dari peran kita sebagai makhluk sosial yang mana kita tidak bisa hidup sendiri tanpa ada peran serta orang lain atau makhluk yang lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun segala kebutuhan yang kita perlukan. Untuk memenuhi semua itu tentunya diperlukan sebuah kesinambungan atau interaksi yang baik sehingga menciptakan suatu harmonisasi dalam berinteraksi sosial. Dan bagaimana kita untuk mencapai harmonisasi itu, dengan cara apa, dan bagaimana tentunya kita akan mendapatkan tambahan wawasan pada narasumber kita pada malam hari ini dengan tema konsep persahabatan dalam tasawuf sebagai pilar membangun toleransi beragama. Untuk menyingkat waktu, tidak panjang-panjang, saya akan menyampaikan waktu pada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Nisa Masaufa. Beliau adalah pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Sofa serta pencipta dan pelantun syair tanpa watal. Selamat malam Gus Nizam. Selamat malam Mbak Nana. Baik, sekilas sudah saya sampaikan tentang tema kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya silakan untuk disampaikan sebagai pembuka pada acara Jagongan Online pada malam hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weditongken. Salam kebajikan, Rahayu, salam semua saudara. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kita kembali di acara Jagongan Indonesia merayakan perbedaan yang semoga semakin hari ikatan persaudaraan kita semakin menguat demi merayakan perbedaan
dengan penuh toleransi dan saling menghormati. Di kesempatan kali ini saya mendapat pemilihan konsep persahabatan dalam Islam Sufi. Konsep persahabatan dalam Islam Sufi dalam rangka membangun toleransi antar umat beragama. Tema ini sungguh sangat menarik dan tinggi sekali, karena tiap-tiap kita, para tokoh agama, hendaknya memperkenalkan jati diri agamanya masing-masing terlebih dahulu. Maka tidaklah akan mengenalkan diri kecuali ia yang telah selesai dengan dirinya dan telah menjalani agamanya dengan penuh keyakinan dan kesungguhan, sehingga benar-benar telah mengenal agama yang dipeluk dengan sempurna. Dalam Islam ada konsep persahabatan yang dikenal dengan 5T. T yang pertama adalah ta'arufan, yang artinya hendaknya kita saling mengenal. P yang kedua, tafahuman, saling memahami. Yang ketiga, tasamuhan, saling toleransi. Kemudian ta'awunan, saling tolong-menolong. Dan yang terakhir, takafulan, saling menanggung beban. Konsep 5T ini tidak semudah yang dipahami dalam prakteknya. Karena sebelum ta'arufan, kita harus ta'arufan terlebih dahulu. Ta'arufan artinya sebelum kita mengenalkan diri kepada orang lain, khususnya yang beragama lain, tentu kita harus mengenal siapa sesungguhnya diri kita dan mengenal dengan benar dan baik agama yang kita peluk. Untuk itu tidak akan bisa mengenalkan diri kecuali agamawan yang telah sempurna dalam menjalani keyakinan agamanya, kepercayaan agamanya, kemudian percaya diri mengenalkan kepada agama lain. Nah, setiap kita sebelum ta'arufan, yang artinya saling mengenal agama lain, kita harus mengenali agama yang kita peluk secara komprehensif. Kaitannya dengan ini, saya selaku tokoh Islam di perkumpulan Indonesia Merayakan Perbedaan ini akan mengenalkan apa itu agama dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dinu khuluqun, wala dina liman la khuluqalah."
yang artinya agama adalah perilaku mulia. Tidak ada agamanya seseorang yang tidak ada perilaku mulianya. Jadi bukan pada ritualnya, tapi pada spiritual dan moralitas. Maka semakin tinggi kepribadian mulia seseorang, menandakan tinggi agamanya. Sebaliknya, semakin rendah moralitas seseorang, menunjukkan rendahnya agamanya. Padahal masing-masing agama tentu di zamannya yang dibawa oleh para nabi dan para tokoh yang penggagasnya tentulah menjadi insan kamil yang terbaik di zamannya masing-masing. Karena khususnya semua agama samawi yang dibawa oleh para nabi, mereka benar-benar utusan Tuhan yang telah dibekali kitab suci dan akhlakul karimah yang sedemikian mulia, sehingga benar menjadi teladan bagi seluruh manusia di zamannya. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang cinta damai, yang berkarakter haya atau menjunjung tinggi rasa malu. Sebagaimana sabda Nabi kita, likulli dinin khuluqul wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama punya perilaku mulia masing-masing atau memiliki ciri-ciri tertentu, dan ciri agama Islam adalah haya, rasa malu, tinggi rasa malunya. Demikian itu karena rasa malu adalah modal utama liutammima makarimal akhlak, modal utama untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Tidaklah akhlak mulia menjadi sempurna kecuali dengan rasa malu yang tinggi. Semakin tinggi rasa malu seseorang, semakin berkesempatan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, semua agama mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang menguasai semesta raya. Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang serba maha. Semua agama mempercayai kekuatan supranatural atau kekuatan di luar jangkauan manusia, yang itu menjadi sumber kebenaran. Semua agama percaya akan kehidupan sesudah mati. Kalau dalam Islam disebut akhirat. Semua agama meyakini adanya surga neraka, kehidupan langgeng abadi yang didambakan oleh setiap agamawan. Menuju ke sana, setiap insan beragama diajarkan beberapa poin kesamaan. Yang pertama adalah kepasrahan totalitas kepada Tuhan yang Maha Esa akan kuasanya yang sedemikian mutlak dan kecilnya diri kita ini, salah satu makhluk ciptaannya yang hina, yang lemah, yang penuh dosa dan banyak kekurangan ini
melakukan kepasrahan total atau penyerahan diri secara totalitas, taslim kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menunjukkan kehambaan diri sebaik-baiknya dan siap mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semua agama percaya bahwa ada kehidupan sesudah mati, di mana kehidupan dunia adalah sementara sifatnya dan akan mengalami kehidupan langgeng yang abadi yang disebut hidup sesudah mati. Kesamaan kepercayaan atau keyakinan inilah yang mendasari semua agama melakukan ritual ibadah masing-masing dan berusaha meningkatkan kesadaran setinggi-tingginya hingga menyandang sifat-sifat ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam agama yang cinta damai. Aslama yuslimu islaman adalah yang arti harfiahnya adalah mendamaikan. Mendamaikan diri sendiri, kemudian mendamaikan keluarga, lingkungan, dan mendamaikan dunia. Kristen, cinta kasih. Hindu, Buddha, terkenal dengan budi luhurnya dan sangat menghormati, menghargai bukan hanya sesama manusia, tapi juga sesama ciptaan dalam arti luas. Itu pun Konghucu. Itu juga aliran kepercayaan yang kesemuanya sesungguhnya berproses meningkatkan kesadaran diri setinggi-tingginya untuk menyandang kebesaran nama Tuhan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya, agar akhlakul karimah yang kita sandang semakin hari semakin lebih baik dan lebih baik lagi hingga yang terbaik. Inilah yang dimaksud sabda Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam tasawuf, kita diperintahkan untuk berakhlak, akhlak Tuhan. Kita sebagai wakilnya di bumi, hendaknya menyandang perilaku ketuhanan yang bersifat serba maha. Sifat Tuhan adalah sifat-sifat yang baik secara mutlak. Dan kita diperintahkan untuk menyandang sifat baiknya itu sebaik-baiknya sampai kepada tingkat yang terbaik atau paling baik. Yang tentu tanpa pamrih, tanpa tendensi, tanpa ada maksud tertentu di balik menyandang sifat-sifat ketuhanan itu. Jiwa kita diharapkan bersifat ketuhanan, sementara raga kita
hendaknya bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam arti luas, tidak memihak salah satu atau salah satu kelompok, tapi benar-benar adil menurut Tuhan yang tidak pilih kasih, yang tidak pandang bulu, yang tidak melihat kamu agama apa, warna kulitmu apa, keturunan siapa, dan sebagainya. Karena semua di mata Tuhan adalah makhluk yang dikasihinya. Tuhan tidak akan membedakan dari agama kita masing-masing, tapi siapa yang benar, dialah yang dibela, dan yang salah, dialah yang dihukum sesuai dengan ketentuan Tuhan. Nah, dari sini kita harus saling mengenal satu sama lain. Maka saling mengunjungi antar kita, saling mengetahui acara keagamaan teman-teman agama yang lain, itu sangat penting untuk diketahui agar kita menjadi mengenal. Saling mengenal, contohnya berusaha mengenali keyakinan, ritual, nilai-nilai agama lain secara jujur dan terbuka. Semakin kita mengenal, kita akan semakin sayang atau semakin cinta. Tak kenal, maka tak sayang, atau tak kenal maka tak cinta. Semakin mengenal, akan semakin mencintai dan menyayangi. Menuju tafahuman, saling memahami keadaan hati agama lain, saling memahami keadaan ruhani agama lain. Tentu terlebih dahulu kita harus memahami keadaan hati sendiri. Kita harus memahami hati saudara kita yang seiman namun beda keyakinan. Sebagaimana setiap kita ingin dipahami, kita pun hendaknya mau memahami. Ketika terjadi saling memahami, di situ kita akan saling mengerti dan muncul kemudian saling toleransi. Itu menjadi pilar ketiga. Setelah saling memahami, kita akan tasamuhan, saling toleransi. Arti toleransi adalah mampu memaklumi, kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan kecil, dan bisa bersabar atas tindakan atau perilaku yang kurang menyenangkan. Kita bisa memaklumi, mengampuni, dan memaafkan. Contoh memaafkan ketika terjadi kesalahan yang itu tidak dimengerti atau tidak dipahami oleh agama lain. Kita bisa sedemikian toleran atas kesalahan atau kekeliruan, apalagi itu tidak disengaja atau karena tidak diketahui. Setelah antar kita, antara agama itu bisa saling tasamuh, saling toleransi, kita akan muncul kesadaran ta'awun, saling bantu-membantu,
saling menolong, saling memberi, saling kontribusi. Aku bisa membantu atau menolong dari sisi apa yang dibutuhkan. Meringankan beban duniawi agar sahabat bisa fokus dalam ibadah. Karena tidak akan muncul kesadaran saling menolong kecuali setelah ta'arufan, tafahuman, dan tasamuhan. Setelah perilaku mulia ta'awunan berlangsung, yaitu saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, membantu, meringankan beban, akan muncul sikap mulia yang kelima, yaitu takafulan. Ialah saling menanggung beban, atau saling memikul beban. Apa yang menjadi beban sahabat kita, dengan kesadaran murni kita membantu menanggung beban, baik beban lahir maupun beban batin. Setelah peduli dan turut merasakan kesulitan orang lain, kita hendaknya saling menanggung beban, meringankan beban, dan memberi sesuatu yang bermanfaat bagi agama lain. Ini, konsep ini berat dilakukan jika tanpa kesadaran yang penuh, dengan didasari saling mencintai karena Allah, dengan Allah, dan meyakini bahwa perbuatan yang muncul dari 5 konsep ini adalah perbuatan mulia yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap kita harus saling membantu mewujudkan slogan yang terus kita gaungkan, ialah S3, salam semua saudara. Ini butuh bukti nyata bahwa persahabatan yang terjalin dalam YMP ini benar-benar didasari oleh 5T tadi itu, ialah ta'arufan, tafahuman, tasamuhan, ta'awunan, dan takafulan. Inilah konsep yang harus dijalankan oleh kita semua untuk mewujudkan secara nyata Indonesia merayakan perbedaan. Tidak akan merayakan perbedaan kecuali insan-insan yang telah paripurna dan tidak lagi mempersoalkan perbedaan, namun telah mampu mengambil hikmah dan maslahah yang ada pada perbedaan tersebut. Sesungguhnya perbedaan antar agama adalah pelangi yang indah, yang itu mencerminkan sifat-sifat Tuhan yang maha indah, yang tidak bedakan
satu sama lain, tidak mengunggulkan satu sama lain, kecuali pada ketinggian iman takwanya, bukan pada nama agamanya, bukan pada atribut, bukan pada ritualnya, tapi pada keikhlasan, kesucian, kemurnian, ketulusan, dan kebeningan hati yang dilandasi oleh rasa cinta yang tulus, yang tidak ada pamrih apa-apa selain berusaha menjadi wakil Tuhan di bumi atau citra Tuhan di bumi. Demikianlah uraian yang masih perlu diperdalam dan diperlebar. Untuk itu, alangkah lebih baiknya kelima konsep ini tadi kita jabarkan atau kita luaskan lagi di sesi berikutnya, ialah sesi dialog interaktif. Saya berharap masing-masing tokoh agama berkenan menambahkan dan menyempurnakan konsep ini tadi agar menjadi pegangan kita semua dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama. Demikian, saya tunggu tambahan-tambahan materi yang menguatkan dan komentar-komentar dari saudara-saudara yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Waalaikumsalam. Salam semua saudara. Terima Recording in kasih. progress. Masih kemute Bu Nana. Mbak Nana kemute Mbak Nana. Mohon maaf ada sedikit gangguan teknis Bapak Ibu. Sudah terdengar suara saya? Sudah bagus. Sudah. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi kita dengarkan bersama paparan dari narasumber tentang konsep persahabatan tasawuf sebagai pilar membangun toleransi beragama. Tentunya kita banyak mendapatkan input maupun wawasan dari apa yang sudah kita dengarkan bersama. Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, bahwa apa yang disampaikan, apa yang diulaskan akan semakin sempurna, akan semakin mengerucut tentang pemahaman kita, tentang tema yang kita bawakan pada malam hari ini, yang mana akan kita sempurnakan melalui sesi diskusi bersama, dan selanjutnya akan saya bagi waktu atau saya sharingkan waktu kepada masing-masing perwakilan tokoh agama yang telah hadir pada malam hari ini. Sesi pertama, waktu akan saya berikan kepada perwakilan agama Hindu. Di sini saya lihat sudah hadir Ibu Luputu Kertiasi. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Ibu. Baik, terima kasih. Apa kabar Ibu? Baik, setengkara karunia Tuhan. Alhamdulillah bisa bergabung pada malam hari ini. Baik Ibu, untuk menyingkat waktu, silakan untuk memberikan tanggapan ataupun sudut pandang atau yang lain tentang tema pada malam hari ini. Waktu dipersilakan. Baik, salam semua saudara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi begitu luar biasa ya yang telah dipaparkan oleh Bapak Buya Asoka ya mengenai tentang persahabatan. Uh, jadi kami di Hindu, di dalam ajaran agama Hindu banyak sekali juga ajaran tentang persahabatan. Jadi salah satu yang ada di dalam kitab kami di dalam Weda, bagaimana menciptakan persahabatan, kerukunan umat beragama untuk menciptakan keharmonisan, kedamaian antar sesama. Nah, ini di mana kita harus menghormati dan menjunjung tinggi ajaran di dalam kehidupan bersama, ya berasal dari satu Tuhan, yakni Brahman. Salah satunya ada di dalam kitab Bhagavad Gita, ada yang 4 sloka 11. Ye yatha mamprapadiante tamstat haiwa bajami aham mama wartman wartante manusia parta sarwasa. Jadi artinya bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, aku akan terima, wahai Arjuna. Jadi manusia mengikuti jalanku pada segala jalan. Jadi bagaimana di sini kita diberikan kebebasan untuk memeluk salah satu keyakinan. Dan kemudian bagaimana di sini kita harus menciptakan persahabatan, keharmonisan, karena kita berasal dari satu, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Ekam Sapipra, Ekam Ewam Adityam Brahman. Jadi hanya satu Tuhan, tidak ada yang kedua. Untuk itulah kita semua bersaudara, yakni Wasudewa Kutumbake. Kita berasal dari satu sumber. Untuk itu bagaimana kita harus saling mengasihi, saling menyayangi antar satu dengan yang lain. Dan yakni yang dikenal juga dengan Tatuam Asi, yakni aku adalah kamu. Jadi jika kita menyakiti sahabat kita, maka kita menyakiti yang lainnya. Nah, jadi inilah merupakan satu kesatuan berasal dari satu sumber, yakni Brahman. Kemudian bagaimana kita harus mengembangkan juga sikap-sikap yang dikenal dengan Maitri, bagaimana bersahabat. Kemudian bagaimana kita memiliki rasa kasih sayang, yang kemudian bagaimana kita simpati dan peduli, toleransi yang tinggi, yang dikenal dengan catur paramita di dalam ajaran kami. Jadi kemudian banyak sekali juga ajaran-ajaran di dalam agama Hindu untuk kita terus bisa mengembangkan rasa persaudaraan yang tinggi melalui sikap dan perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya juga ada ajaran Trikaya Parisuddha, bagaimana kita itu berpikiran yang selalu positif-positif terhadap sahabat kita, terhadap lingkungan terdekat kita. Kemudian berbicara juga harus selalu yang sopan, tidak menyakiti. Kemudian bagaimana perilaku kita, seperti tadi toleransi yang tinggi. Jadi selain itu ajaran yang lainnya adalah ajaran Trihitakarana. Jadi selalu mengembangkan bagaimana sih hubungan yang harmonis kita agar kita bisa mengembangkan persahabatan yang luar biasa. Jadi tentunya hubungan yang harmonis kita dengan Tuhan inilah yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Kemudian baru hubungan kita dengan sesama dan kemudian juga dengan lingkungan. Jadi dengan selalu kita mengedepankan bagaimana mengasihi makhluk yang lainnya, sehingga santi itu akan tercipta. Jadi kedamaian itu akan tercipta, damai di hati kita, damai di dunia, dan damai selamanya. Sehingga keharmonisan hidup dapat tercapai. Jadi demikian, salam semua saudara. Om Santi, Santi, Santi. Salam semua saudara. Terima kasih, Mbak Nana. Ibu Luputu atas tanggapannya. Baik, waktu selanjutnya waktu akan saya berikan pada perwakilan agama Konghucu. Di sini saya lihat telah hadir Wensyek Junarto. Selamat malam Pak Junarto. Selamat malam, Mbak Nana. Baik, Pak. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Silakan Pak Jun untuk memberikan Ya. tanggapan atau
pandangannya tentang tema pada malam hari ini. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dari Gus Sofa yang sangat menginspirasi kita semua, sehingga juga saya rasa kita berkumpul di Zoom meeting ini adalah tujuannya adalah untuk bersahabatan dan saling mengenal, sesuai tadi yang disampaikan bahwa ada 5T, ya, ada saling mengenal, saling paham, saling toleransi, saling tolong menolong, dan saling menanggung sepenanggungan. Dan di dalam iman kita agama Konghucu, kita sering mengenalnya dengan konsep samce atau 3 kenyataan. Tien, Ti, Ren. Tuhan, bumi, dan manusia. Nah, kalau kita bicara tentang persahabatan, pasti kita bicara tentang manusia, Ren itu. Nah, dalam iman kami, konsep yang kami pegang adalah kalau kita berhubungan dengan sesama manusia, kita memegang teguh apa yang kita imani adalah tepo sariro. Nah, selain itu juga di dalam ajaran kami, kita mengenal adanya 5 hubungan, hubungan raja atau pemimpin dengan bawahan, hubungan ayah dengan anak, hubungan suami dan istri, hubungan kakak dan adik, dan yang terakhir adalah hubungan kawan dan sahabat. Nah, sesuai tema di sini, mungkin hubungan kawan dan sahabat inilah yang menjadi titik temu kita untuk Zoom ini, dan kami meyakini bahwa kalau kita berhubungan dengan teman atau sahabat, persahabatan, titik hentian kita, hentian kami adalah bersikap pada sikap dapat dipercaya. Dan salah satu ayat yang mengimani kami, di 4 penjuru lautan semuanya adalah saudara. Mengapakah seorang cincang merana tidak mempunyai saudara? Nah, inilah yang kita yakini bahwa di semua 4 penjuru lautan kita semua saudara. Dan satu lagi yang menjadi pedoman bagi keimanan kami, yang berkebajikan tidak akan terpencil. Ia akan pasti beroleh tetangga. Nah, dalam iman kami yang berkebajikan itu ada 8 faktor, 8 kebajikan yang kami imani. Yang pertama adalah laku bakti, yang kedua adalah rendah hati, yang ketiga adalah satya, yang keempat adalah dapat dipercaya, yang kelima susila, yang keenam menjunjung tinggi kebenaran, yang ketujuh suci hati, yang kedelapan tahu malu. Nah, saya tadi dengar pemaparan dari Gus Sofa, ada yang menjadi salah satu keunggulan umat Islam adalah tahu malu. Kurang lebih sama dengan apa yang ada dalam fakta 8 kebajikan imanan di agama kami Konghucu. Yang terakhir adalah tahu malu. Inilah yang mungkin menjadi titik temu kita sehingga kita dapat dipersatukan dalam Zoom Indonesia Merayakan Perbedaan ini. Terima kasih, sedikit uraian yang mungkin bisa menyatukan kita semua dalam Zoom malam hari ini. Salam semua saudara. Terima kasih Mbak Nana, Gus Sofa. Salam semua saudara. Terima kasih Wenshe Junarto. Baik, terima kasih atas tanggapannya yang luar biasa seperti yang kita dengar tadi pada yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa memang masing-masing agama pasti punya ciri atau punya
metode masing-masing yang mana tetap tujuannya satu Tuhan. Tidak ada yang lain. Baik, untuk selanjutnya waktu akan saya sampaikan kepada perwakilan agama Katolik. Di sini setelah hadir Romo Jusi. Selamat malam Romo Jusi. Assalamualaikum Mbak Nana, Assalamualaikum Kenisam. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Nana. Memang persahabatan dalam konteks tasawuf tidak hanya urusan dunia, tetapi juga urusan ketuhan, urusan rohani. Dari kami Katolik, apa yang sudah disampaikan dari saudara Hindu maupun yang Konghucu, kami Katolik juga punya hukum utama dan terutama, tentu dalam konteks Alkitab, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum ini merupakan dasar dari seluruh hukum dari kitab Nabi. Hukum utama, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi, adalah hukum yang paling penting dan mendasar. Ini berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup, mencintainya dengan sepenuh jiwa, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Kemudian hukum terutama, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah hukum yang sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Ini mencakup kasih yang tulus, perhatian, dan tindakan baik terhadap semua orang, termasuk musuh dan teman. Kemudian untuk hubungan kedua hukum ini saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Kasih kepada Tuhan mengilhami dan mengarahkan kasih kepada sesama. Dan kasih kepada sesama merupakan ekspresi dari kasih kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lalui bersama IMP, yaitu tetap kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tindakan, sikap, dan motivasi. Menjaga hubungan baik dengan sesama, menolong yang membutuhkan, dan berbuat baik kepada semua orang adalah contoh yang perlu kita teruskan, khususnya di IMP ini. Demikian Mbak Nana. Baik, Romo Yusi, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan melengkapi pemahaman serta menambah wawasan kita semua. Bagaimana tema-tema yang selalu hadir setiap minggu untuk menjadikan kita lebih bisa menciptakan suatu harmonisasi dalam hidup. Sebagaimana kita makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan makhluk yang lain, terutama dengan manusia. Untuk selanjutnya, waktu akan saya sampaikan kepada perwakilan agama Kristen. Di sini saya melihat ada Pendeta Andri. Selamat malam, Pendeta Andri. Selamat malam, Mbak Nana, Gus Nisam, Alhamdulillah, selamat malam, Pak Andri. dan para sahabat semua. Apa kabar, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Tumben ini, tidak lagi di luar kota ya, Pak Andri? Nggak lagi di rumah ini tadi. Alhamdulillah. Baik, Pak Andri, silakan, waktu dipersilakan. Oke.
Saya kira saya ingin menanggapi dengan membacakan puisi persahabatannya Khalil Gibran saja. Khalil Gibran itu adalah seorang penyair Kristen dari Libanon. Tapi saya kira puisi-puisinya melampaui agama. Ya. Eh, puisi itu berjudul Puisi untuk Sahabat. Sahabatku adalah tetesan embun pagi yang jatuh membasahi kegersangan hati, hingga mampu menyuburkan seluruh taman sanubari dalam kesejukan. Sahabatku adalah bintang gemintang malam di angkasa raya, yang menemani kesendirian rembulan yang berduka, hingga mampu menerangi gulita semesta dalam kebersamaan. Sahabatku adalah pohon rindang dengan 1000 dahan yang memayungi terik mentari yang tak tertahankan, hingga mampu memberikan keteduhan dalam kedamaian. Wahai angin pengembara, kabarkanlah kepadaku tentang dirinya. Sahabatku adalah kumpulan mata air dari telaga suci yang jernih, mengalir tiada henti hingga mampu menghapuskan rasa dahaga diri dalam kesegaran. Sahabatku adalah derasnya hujan yang turun, yang menyirami setiap jengkal bumi yang berdebu, menahun, hingga mampu membersihkan mahkota bunga, bahkan dedaunan dalam kesucian. Sahabatku adalah untaian intan permata yang berkilau indah sebagai anugerah tiada tara, hingga mampu menebar pesona jiwa dalam keindahan. Wahai burung duta suara, ceritakanlah kepadaku tentang kehadirannya. Salam semua sahabat. Sudah Mbak Nana? Oh, sudah begitu saja. Saya sampai Pun larut boten dalam. mawon. Lalu kira-kira kesimpulan dari puisi ini apa, Pak Adri? Apakah kita lebih berinteraksi kepada semacam semesta atau keseimbangan semesta dengan manusia atau bagaimana kalau menurut Pak Adri dari apa yang sudah disampaikan melalui untaian puisi Khalil Gibran tadi, Pak? 2 poinnya. Pertama, persahabatan itu diikatkan dengan lingkungan ya. Kata-kata embun pagi, kegersangan, taman sanubari yang sejuk, lalu bulan yang ditemani bintang, dahan yang memayungi terik mentari, dan pesan persahabatan itu disampaikan melalui seruan kepada angin dan burung-burung yang berkicau. Ketika kita bersahabat dengan manusia, maka kita juga harus belajar bersahabat dengan alam semesta. Karena persahabatan dengan Tuhan itu bukan hanya persahabatan dengan sesama manusia, tetapi dengan semesta. Dan poin yang kedua, persahabatan itu baru bermakna ketika kita bersama-sama melalui krisis di dalam kesusahan. Nah, kalau di dalam Alkitab itu ada perkataan seorang sahabat adalah seorang yang setia kepada kawannya di setiap waktu. Jadi persahabatan itu baru bermakna ketika kita menghadapi krisis. Nah, menurut saya IMP ini adalah persahabatan yang melintasi batas ya, suka dan duka. Ketika Indonesia sedang bergolak, kita tetap bersahabat. Ketika agama-agama sedang terpecah dan berkompetisi, kita tetap bersahabat. Meskipun ada banyak perbedaan ajaran di antara kita, kita tetap bersahabat.
Jadi bagi saya, melalui puisinya Khalil Gibran ini kita belajar bahwa persahabatan kita yang melintas batas dan perbedaan itu akan diuji dalam dua hal. Kesetiaan pada semesta dan kesetiaan di tengah krisis dan pergunjingan. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Andri. Ya, saya juga sangat menyadari dan setuju sekali dari apa yang disampaikan dari Pendeta Andri bahwa memang parameter kesetiaan hubungan kita dengan manusia itu persahabatan di saat dalam kondisi terendah atau krisis. Karena di situ mungkin Tuhan memberikan kita semacam filter siapa dan yang seperti apa sahabat yang benar-benar sejati. Karena tanpa parameter dan filterisasi alam yang terjadi, kita tidak akan mungkin dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang benar-benar sahabat sejati yang telah dipilih Tuhan untuk kita. Kira-kira seperti itu. Semoga melalui IMP ini kita menjadi menjadi wadah persahabatan lintas iman sampai akhir hayat tanpa ada suatu tendensi apapun, sehingga konsep-konsep persahabatan yang telah diulas pada pertemuan malam hari ini oleh narasumber betul-betul kita bisa menerapkan bersama hingga terjalin dan terbentuk suatu harmonisasi yang indah bersama dan bahagia, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pendeta Andri, sekali lagi terima kasih. Baik, selamat malam. Waktu masih ada, selanjutnya akan saya sampaikan kepada tokoh agama yang lain yang telah hadir. Di sini penghayat ada Bapak Januri, Sugeng Dalu, Pak Januri. Sugeng Dalu, Mbak Nana. Alhamdulillah, sehat Pak. Pamujinipun. Nggih. Nah, itu Pak, apa? Yang sering on cam biar tidak terlupa. Iya. Terpangling Pak, kalau pas ketemu gitu. Bahasa Inggrisnya biar gak kelalen. Oke. Baik Pak Junari, Januri, monggo disampaikan dari perspektif penghayat kira-kira sehubungan dengan tema kita pada malam hari ini menurut panjenengan bagaimana? Monggo silakan. Siap. Salam sejahtera, selamat malam, sedaya kemawon. Salam semua saudara. Aku jero ngapal salam-salam liyane tidak keliru. Salam Ya. semua saudara ini Pak. Nggih. Nggih, sangat luar biasa apa yang dipaparkan oleh para tokoh-tokoh tadi itu sangat luar biasa. Kalau dalam pandangan wewarah yang saya ikuti, semua itu tidak lepas dari yang namanya piguno atau berguna. Bahwa kita ini umatnya Tuhan, makhluk titah yang paling berguna. Maka dari itu, kita harus bisa membuktikan bahwa kita ini berguna. Untuk menjalin persahabatan, itu tidak lepas dari yang disebut apa? Tata krama dan tata sila. Tata krama itu kedudukannya adalah di ucapan atau perkataan. Kita bisa menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain dalam bertutur kata. Tata sila itu adalah letaknya di gestur tubuh. Di gestur tubuh, gerakan tubuh untuk menghadapi atau berhadapan dengan pihak orang lain. Intisari dan kuncinya persahabatan itu adalah baik ketemu baik. Walaupun seiman, saudara, sekandung, seayah dan seibu, apabila baik ketemu buruk akan menjadi orang lain. Jadi intisarinya itu baik ketemu baik.
Itulah yang namanya persahabatan atau persaudaraan. Untuk bisa mencapai tahap tersebut, mencapai tahap tersebut, munculnya itu dari dalam dulu. Dari dalam, dari hati nurani, hati sanubari atau batin. Dalam bahasa Jawa, Handarbeni Ronggo Runggi namanya. Memiliki apa? Handarbeni Ronggo Runggi itu artinya bisa menjaga perasaan orang lain. Walaupun berbeda suku, ras, golongan maupun agama, kita tetap menghargai. Oh iya, pengertianmu seperti itu, saya seperti ini. Ayo, di dalam menggalang bermasyarakat, kita tunjukkan kekuatan kita tunjukkan persatuan kita. Itulah intisarinya di situ. Sekian dan terima kasih. Salam semua saudara. Aku bukan ahli orasi soalnya. Matur nuwun, waktu saya kembalikan ke Mbak Nana. Terima Baik, kasih. terima kasih. Terima kasih Matur nuwun Pak Danuri. Suatu penambahan yang simpel namun bisa menguatkan pemahaman kita dengan tema kita pada malam hari ini. Halo, masih terdengar? Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya barangkali ada dari partisipan yang sudah bergabung ingin bertanya atau menambahkan atas apa yang sudah kita bahas atau kita bincangkan pada malam hari ini, bisa raise hand atau bisa mengetik di kolom chat agar supaya kita bisa memaksimalkan dan pemahaman kita bisa optimal melalui para tokoh agama yang sudah hadir pada malam hari ini. Kesempatan ini jangan sampai disia-siakan agar supaya ini menjadi suatu edukasi tersendiri, edukasi rohani maupun edukasi dari akademisi yang mungkin tidak kita dapatkan di unsur-unsur akademisi sebagaimana yang pada umumnya kita dapatkan. Selanjutnya, ini agama Buddha pada malam hari ini tidak berhalangan, jadi tidak ada penanggap yang hadir atau mewakili pada malam hari ini. Mungkin dari agama Hindu ada Pak Ardiana, bisa mungkin menambahkan. Selamat malam Pak Ardiana. Pak Ardiana masih bergabung sama kita. Selamat malam. Alhamdulillah. Tadi saya agama Hindu tadi sudah ada yang menanggapi dari agama Hindu. Iya, Mungkin saya hanya sekedar menambah. ya, tidak apa-apa Pak, karena Baik, ini kebetulan agama Buddha lagi berhalangan, tidak bisa bergabung, bisa ditambahkan mungkin ada pandangan atau pendapat lain tentang materi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Ardiana untuk menambahkan. ya, baik Mbak Nana. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, salam sejahtera, Bapak Ibu, para tokoh lintas iman, lintas keyakinan yang kebetulan bergabung pada malam hari ini. Salam semua saudara. Baik, dari tadi para tokoh sudah menyampaikan banyak begitu dari paparannya, dari pandangannya. Ah, kami dari Hindu juga memiliki beberapa konsep dasar di dalam persahabatan membangun toleransi di depan beragama. Saya juga tertarik tadi apa yang disampaikan Pak Andre gitu ya, puisinya luar biasa. Pak Andre itu luar biasa memberikan apa itu makna yang paling dalam pada kehidupan kita untuk untuk keyakinan Hindu. Persahabatan ini tanpa batas.
tanpa batas dalam artian Hindu memandang jangankan kita hidup sebagai manusia, semua seisi bumi Hindu memandang itu bersahabat. Sebagaimana tadi disampaikan Bu Tias, ini adalah akademisi guru agama, begitu. Beliau telah menyampaikan Wasaudewa Kutumbaka. Kita memang bersaudara. Para tokoh iman yang ada di IMP ini sudah menjadi betul bagaimana makna persahabatan kita. Setiap minggu kita ketemu, berbagi pengetahuan, apa yang ada di antara kita ternyata sama seperti apa yang kita rasakan. Terima kasih Buya Sofa sudah menggagas pendirian dan menginisiator adanya persahabatan di IMP ini. Sehingga kita jadinya toleransi, moderasi, beragama, dan berkeyakinan kita menjadi lebih luas karena kita memiliki sahabat yang banyak. Tetapi saya ini menggelitik dalam pikiran saya, mari kita pikirkan bersama, terutama ya Pak Andre, Pak Yusofa, kemudian Roma Jusi, kemudian Pak Oto dan sebagainya. Ini semua kita perlu pikirkan bareng bersama. Terjadinya kekacauan di negara kita, apakah lunturnya persahabatan kita begitu? Lunturnya persahabatan kita. Sampai-sampai kita negara yang beragama meyakini sepenuhnya kita berasal dari hal yang sama, ternyata di antara kita juga terjadi kekacauan. Apa kita yang sebagai tokoh ini gagal di dalam membina mereka-mereka itu? Nah, marilah kita ajak bersama bagaimana pentingnya persahabatan bisa menimbulkan keharmonisan, kesejahteraan, kemudian membawa peningkatan spiritual. Bukan hanya sekedar ritual belaka, tetapi juga ritual dibarengi dengan spiritual yang tinggi. Nah, di dalam konsep Hindu, Bapak Ibu semuanya, para tokoh agama, ada 3 hal konsep Hindu yang memberikan makna yang mendalam di dalam persahabatan itu. Yang pertama adalah konsep mitrata. Ini akan melahirkan persahabatan yang tulus yang berasal dari dalam diri kita. Sehingga desakan dalam diri kita memang keinginan kita bersahabat. Sehingga tidak ada saling mengkhianati, mencaci maki, apalagi mengungkit-ungkit kejelekan orang di masa lalu. Mitrata itu mencerminkan bagaimana menumbuh kembangkan dari dalam diri dulu. Sehingga dengan cara itu, tadi Mbak Tias sudah menyampaikan, Tattwam Asi. Tattwam Asi itu artinya, bila kamu menyakiti orang lain akan sama seperti yang kamu rasakan. Sehingga
apa yang dirasakan orang lain, kita juga merasakan. Nah, itu persahabatan yang tulus. Sehingga tidak ada saling. Kemudian yang ketiga, sahasa. Ini mengikat tali persahabatan yang kuat. Tidak siapapun yang bisa melonggarkan, mematahkan tali persahabatan ini. Kuat, sahasa. Ya. Sehingga kekuatan itu akan memberikan berbagai hal di dalam kehidupan kita. Baik material, moral, sosial, termasuk kekuatan-kekuatan spiritual yang kita miliki. Dengan kita mengenal berbagai nilai-nilai, keyakinan teman lain, kita menjadi toleransi yang sangat tinggi. Justru kita hanya mengenal diri kita sendiri, akhirnya kita tidak tahu apakah orang lain memiliki itu apa tidak. Nah, di dalam kehidupan ini, Bapak, Ibu, para tokoh semuanya, dari kedua tadi itu, mungkin dapat disimpulkan bahwa kalau kita menyadari apa tugas hidup kita ini, nah itu kita kembali pada diri kita. Siapa diri kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di sini, dan apa yang akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia fana ini. Sehingga kalau itu kita ilhami bersama, cermati bersama, pasti kita memiliki persahabatan yang sangat kuat. Kemudian yang tiga, ada yang dikatakan dalam konsep Hindu itu adalah sama wayasa. Persahabatan yang menimbulkan, membangun keharmonisan dan keseimbangan hidup. Di dalam keseimbangan hidup, Hindu mengajarkan sebagaimana halnya dengan lambang swastika. Begitu Bapak Kusmai, lambang swastika itu kiri, kanan, atas, bawah sama. Sama besar dan sama panjangnya. Sehingga manusia harus memiliki hubungan vertikal, hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widewasa, karena memang di dalam tubuh kita ada percikan Tuhan yang kecil, sehingga asal kita sama. Hubungan horizontal, hubungan sesama, dan hubungan dengan bumi, pertiwi kita, tanah dan bumi seisinya. Nah, itu yang disebut dengan konsep Trihitakarana. Masih banyak konsep-konsep lain, sehingga Bapak-Ibu para tokoh semua di MP ini, mari kita terus wujudkan persahabatan-persahabatan ini. Bila perlu, persahabatan ini meluas. Setiap minggu kita hadir di dalam monitor ini, sharing, berbagi, mari kita hadirkan teman-teman yang lain yang kira-kira belum paham apa makna persahabatan ini, apa makna kita di MP ini, sehingga berbeda-beda keyakinan, suku, budaya, adat, tapi kenapa bisa menjadi kekuatan yang luar biasa? Nah, ini kira-kira yang perlu kita maknai bersama. Mari kita terus gelorakan, Bapak Ibu semuanya,
kembangkan ke teman-teman lain, ke para tokoh lain, ke siapapun, terutama ya banyak para tokoh-tokoh kita yang saya cermati belum menyadari lah begitu kenapa kita justru memiliki agama dan spiritualitas yang tinggi, tetapi kehidupan kita di dunia ini malah jauh dari nilai-nilai etika dan ajaran beragama. Bagaimana caranya begitu? Saya sendiri kelihatannya sangat sulit juga membentuk karakter, nilai-nilai yang kuat pada kita-kita semua ini, sehingga ya kita beginilah menjadi apa ini menjadi uh, seolah-olah belum menyadari sepenuhnya. Padahal nilai-nilai luhur agama kita itu luar biasa. Hampir setiap agama memiliki nilai yang sama. Kita berada di sesuatu yang sama, maka kita memiliki kesadaran yang sama semestinya. Kira-kira begitu, Mbak Nana, Bapak Ibu semuanya para tokoh. Mohon maaf, tadi dari Indu sudah, saya hanya menambahkan sedikit mungkin untuk bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam semua saudara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua Silakan saudara. Mbak Nana, saya kembalikan waktunya. Suatu tanggapan yang sangat luar biasa saat dia menambah kesadaran terutama saya pribadi bahwa pemahaman spiritual yang sudah kita dapatkan yang begitu luasnya terkadang masih belum bisa memberikan kesadaran penuh untuk bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga melalui IMP ini terus menambah kesadaran-kesadaran kita untuk bisa terus memperjuangkan pemahaman kita menjadi perilaku-perilaku mulia, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para tokoh yang selalu memberikan atensi kepada kita melalui jagongan IMP. Baik, Bapak Ibu, sudah hampir di penghujung waktu. Saya lihat di sini di kolom chat tidak ada pertanyaan. Dan dari partisipan, apakah tidak ada yang memberi pertanyaan atau tanggapan? Bisa langsung raise hand. Karena jika dirasa sudah cukup, tidak ada perlu penjelasan yang diperlukan lagi, saya akan memberikan waktu kepada narasumber kita untuk memberikan closing statement atas materi yang sudah dipaparkan pada malam hari ini. Kepada Gus Nizam, waktu saya berikan untuk memberikan closing statement. Terima kasih, Mbak. Sebelum 5 pilar membangun toleransi antar umat beragama tadi, setiap pemeluk agama hendaknya meyakini kebenaran agamanya masing-masing tanpa menyalahkan keyakinan agama orang lain. Ya, sepaham pluralis. Meyakini kebenaran agamanya tanpa sedikit pun menyalahkan atau menganggap salah kebenaran agama orang lain. Kemudian sebelum ta'arufan ialah saling mengenal, rasa ingin mengenalkan diri dan ingin dikenal, hendaknya tahu diri terlebih dahulu. Karena jika tidak tahu diri,
seseorang tidak akan menikmati hidup. Dan bagi yang tidak menikmati hidup, mustahil ia akan melakukan ta'arufan atau mengenalkan diri kepada orang lain, khususnya yang berbeda agama. Samping harus tahu diri terlebih dahulu, seseorang yang akan menjalankan 5T ini harus sadar diri. Karena tidak akan berbagi kenikmatan hidup yang tidak sadarkan diri. Juga harus mengenali diri terlebih dahulu. Sebab tidak akan rela berkorban demi orang lain jika belum mengenali diri. Setelah tahu diri, sadar diri, percaya diri, dan mengenali diri, barulah melangsungkan ta'arufan, saling mengenal dan dikenal, tafahuman, saling memahami dan dipahami, tasamuhan, saling toleransi, saling memaklumi dan memaafkan, saling tolong-menolong, dan saling menanggung beban. Ini harus dimulai dari diri sendiri, selesai dengan dirinya, dan berusaha terus menumbuh kembangkan kepribadian-kepribadian mulia atau sifat-sifat mulianya dengan berinteraksi dengan kesadaran toleransi, bersahabat dengan agama lain. Mudah-mudahan kita semua beri kesadaran tinggi untuk melangsungkan persahabatan antar agama dengan penuh kesadaran diri dan toleransi yang senantiasa dijunjung tinggi. Semoga Indonesia merayakan perbedaan semakin maju dan dikenali khalayak. Semoga kita semua diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa di perkumpulan Indonesia merayakan perbedaan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Terima kasih disampaikan kepada narasumber telah memberikan closing statement atas paparan yang sudah diberikan pada materi kita pada malam. Baik Bapak Ibu, dengan adanya closing statement yang telah disampaikan oleh narasumber kita, berakhir pula acara kita pada malam hari ini, yaitu Jagongan Online IMP. Semoga apa yang sudah kita dapatkan melalui narasumber maupun tokoh-tokoh penanggap pada malam hari ini menjadikan wawasan maupun input serta nutrisi rohani kita untuk selalu membenahi diri sebagaimana yang disampaikan Pak Ardiana bahwa wawasan spiritual yang sudah kita dapatkan itu akan sia-sia jika kita tidak menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Nana, moderator pada malam hari ini dalam memandu acara. Saya mohon maaf atas segala keterbatasan saya, atas kekilafan, atas kekeliruan atau ketidakberkenaan. Saya juga mohon maaf kepada para partisipan, barangkali ada hal-hal yang kurang optimal di dalam penyampaian pada malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Terima kasih. Semua saudara. Semua saudara. Terima kasih kepada moderator kita, Mbak Nana, yang sudah membantu jalannya diskusi kita pada malam hari ini.
Dan juga disampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada narasumber, tokoh-tokoh rohaniawan yang sudah memberikan tanggapannya untuk menambah wawasan pengetahuan kita, untuk meningkatkan kualitas spiritual kita juga. Semoga IMP bisa tetap eksis sebagai wadah kita bersama untuk implementasi nyata buat ikatan persahabatan lintas iman ini, sebagai pondasi juga untuk eh, mewujudkan toleransi antar umat beragama sehingga keharmonisan antar umat beragama tetap terjaga dan juga meningkatkan kualitas spiritual masyarakat untuk tegaknya kemaslahatan bersama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa di 2 minggu lagi ya, karena minggu depan kita libur, ada tanggal merah, Hari Raya Waisak. Jadi 2 Senin lagi bertemu kembali secara online di Jagongan Online. Jangan lupa untuk mengisi link absensi dan kuesioner untuk penerbitan sertifikat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam. Salam Salam semua semua saudara. saudara. Terima kasih Mbak Tia, Bu Tia.